Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kelompok 5 ini kami akan menjelaskan sedikit tentang penyakit diare. Yang mana penyakit diare ini merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Penyakit diare ini sering membuat penderita lebih sering membuang air besar dengan keadaan tinja yang encer. Pada umumnya penyakit diare ini terjadi akibat makanan yang terpapar oleh virus, bakteri, dan parasit. Biasanya penyakit ini hanya berlangsung beberapa hari, namun pada sebagian kasus diare ini sering terjadi berminggu-minggu. Penyakit ini merupakan penyakit yang tidak berbahaya jika tidak terjadi dehidrasi. Namun jika terjadi dehidrasi, penyakit ini merupakan penyakit yang bisa menjadi fatal dan penderitanya harus segera mendapat pertolongan medis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang definisi penyakit diare. Mungkin untuk lebih rincinya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Apa saja penyebab dari penyakit diare? Nah, penyebab dari penyakit diare ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama disebabkan oleh faktor infeksi. Faktor infeksi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu infeksi internal dan infeksi parenteral. Infeksi internal yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Sedangkan infeksi parenteral yaitu infeksi yang disebabkan oleh gangguan penyakit lain. Misalnya yang terjadi pada anak yang terkena penyakit telinga, paru-paru, ataupun batuk pilek yang biasanya disertai juga dengan diare. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor sindrom malabsorpsi. Nah, faktor sindrom malabsorpsi ini merupakan faktor yang disebabkan oleh tubuh kita tidak mampu menerima dan menyerap makanan. Misalnya yang terjadi pada anak itu intoleransi laktosa atau sering kita sebut sebagai gula susu yang banyak terjadi pada anak yang dikasih susu dan tidak lama kemudian mengalami diare. Yang mana pada anak tersebut ususnya tidak mampu menerima dan menyerap susu tersebut. Maka bagi ibu-ibu boleh mengganti susu dengan susu lainnya. Kemudian faktor yang tiga yaitu faktor psikologi. Faktor psikologi ini yaitu berupa faktor stres atau cemas berlebihan yang bisa juga memicu terjadinya diare. Kemudian yang keempat yaitu bakteri. Nah, bakteri ini terbagi lagi menjadi empat. Yang pertama itu bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini terdapat di bagian sistem pencernaan. Contoh itu pada anak yang sedang BAB dan kemudian membersihkan pantatnya dengan tidak dengan cara yang tidak benar, yaitu kemudian bakteri tersebut bisa menginfeksi ke saluran kantong kemih. Nah, disinilah kemudian sehingga bisa menyebabkan terjadinya diare. Kemudian bakteri yang kedua itu bakteri Salmonella enterica. Nah, bakteri Salmonella enterica ini biasanya terdapat pada bagian daging mentah, daging unggas, dan juga pada bagian hewan peliharaan. Nah, bagi Anda yang memiliki hewan peliharaan, sebisa mungkin setelah memegang untuk selalu mencuci tangan agar kita terhindar dari bakteri tersebut. Dan bagi Anda ingin memasak daging, sebisa mungkin memasaknya dengan suhu yang tinggi dan dengan waktu yang lama sehingga bakteri tersebut mati. Kemudian yang ketiga yaitu bakteri Campylobacter jejuni. Nah, bakteri ini biasanya dapat menyebar melalui air. Nah, pada anak yang memiliki sistem kekebalan tubuh menurun, maka bakteri ini bisa menginfeksi dan bisa menyebabkan diare. Kemudian yang keempat itu bakteri Shigella. Nah, bakteri ini dapat menyebar melalui air dan atau makanan, minuman yang terkontaminasi, sehingga bisa menghasilkan racun yang menginfeksi usus. Biasanya yang terkena bakteri ini disertai
dengan darah saat buang air besar. Nah, contoh untuk makanan yang terkontaminasi, misalnya makanan kita yang diinggapi oleh lalat. Nah, lalat ini kan bisa membawa bakteri, sehingga bisa menyebabkan terjadinya diare. Oleh sebab itu, untuk ibu-ibu agar selalu menutup makanannya dengan rapat agar tidak mudah dimasuki oleh lalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ibu-ibu, perkenalkan nama saya Anggi Dian Anggriani. Biasanya dipanggil Anggi. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi, yaitu tentang gejala diare. Apa ibu tahu gejala diare itu apa-apa? Nah, baiklah ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala diare. Gejala diare bervariasi, umumnya meliputi perut kembung atau kram atau tinja, encret, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Nah, yang dimaksud dengan tinja yaitu kayak pembuangan air besar yang berlebihan gitu. Itu yang dimaksud dengan tinja. Sedangkan mual atau muntah, ibu-ibu sudah tahu kan, mual itu apa, muntahnya seperti apa. Penderita dapat mengalami satu atau beberapa gejala sekaligus, tergantung dari penyebab diare itu tersebut. Misalnya gejala lainnya yaitu kemungkinan juga dapat terjadi, yaitu penurunan berat badan, tinja berlebihan atau berdarah, atau mengandung makanan yang belum tercerna. Yang dimaksud dengan itu, apakah ibu-ibu sudah mengerti yang dimaksudkan dengan mengandung makanan yang belum tercerna? Yaitu seperti makanan yang kotor gitu, yang belum tercerna, atau yang sering jajan sembarangan, atau makanan yang diinggap lalat gitu, atau di pinggiran. Itu makanan yang belum tercerna. Jadi kemungkinan bisa terjadi kita menyebabkan diare karena dari faktor makanan juga, yang bisa makanan yang kotor gitu. Sedangkan tanda-tanda diare itu yang menunjukkan penderita diare mengalami yaitu pusing atau sakit kepala gitu, rasa aus berlebihan, urin menjadi sedikit berwarna gelap itu. Ibu-ibu apa sudah tahu urin itu apa? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan urin itu kayak air kecil atau air kencing gitu, Bu. Air kencing disebut orang itu urin. Mulut dan kulit terasa kering. Habis itu lemas tuh kayak kita tidak berdaya tubuh kita. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Pencegahan diare dapat kita lakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan cara yang benar pada 5 waktu penting. Antara lain, yang pertama, mengajak atau membiasakan anak-anak untuk mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Yang kedua, mencuci tangan setelah membuang air kecil dan air besar. Yang ketiga, mencuci tangan setelah memegang hewan peliharaan atau benda kotor. Yang keempat, mencuci tangan setelah anak-anak habis bermain atau diri kita pergi keluar rumah melakukan aktivitas fisik. Yang kelima, mencuci tangan sebelum ibu-ibu menyiapkan makanan. Cara yang kedua untuk pencegahan diare yaitu minum minuman yang sudah matang atau minum minuman yang sudah diolah dengan cara merebus air. Yang ketiga,
menutupi makanan atau minuman agar tidak dihinggapi oleh lalat atau serangga lain. Dan yang keempat, makan makanan yang bergizi dan makan makanan yang sudah diolah menjadi matang dan bersih. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan, seperti menjaga kebersihan lingkungan, saluran air, membuang sampah pada tempatnya, dan usahakan tempat sampah itu ditutup supaya bau sampah itu tidak mencemari lingkungan sekitar. Yang keenam yaitu menjaga kebersihan diri. Selain itu, jika ibu-ibu mempunyai anak atau bayi, segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk diberikan vaksin rotavirus yang berfungsi untuk melindungi bayi dari diare yang disebabkan oleh infeksi rotavirus. Pengobatan dan perawatan permasalahan diare. Nah, yang mana diare ini merupakan permasalahan kesehatan yang mana sebenarnya bisa kita atasi untuk mengurangi gejala ataupun risiko dari diare tersebut. Sebagian besar kasus diare dapat pulih dalam beberapa hari tanpa memerlukan pengobatan. Penderita diare dapat menerapkan beberapa hal, yang mana terutama yang diterapkan itu adalah pola makan, yang mana permasalahan diare ini seperti yang kita ketahui erat kaitannya dengan pola makan kita. Nah, sebelum kita membahas tentang pola makan untuk menyelesaikan permasalahan diare, yang pertama yang harus kita jaga itu ialah meningkatkan konsumsi cairan. Nah, mengganti kehilangan cairan dan elektrolit adalah salah satu kunci penting dalam penanganan diare. Hal ini juga diperlukan untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Caranya adalah dengan mengkonsumsi cairan sebanyak-banyaknya. Bisa berupa air putih, jus, atau bahkan sup dan lain sebagainya. Sangat disarankan pada anak-anak untuk pemberian oralit. Nah, bagi bayi yang masih menyusui, itu asupan ASI tentunya harus selalu terjaga. Nah, setelah itu yang kita lakukan untuk mengurangi gejala ataupun untuk menyelesaikan permasalahan diare ini ialah seperti yang saya katakan tadi, menjaga pola makan, yaitu mengkonsumsi makanan yang tepat. Nah, saat mengalami diare, penderita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan lunak selama beberapa hari. Nah, selain itu, hindari juga makanan yang serat lemak, serat ataupun bumbu. Jika kondisi usus sudah membaik, ganti makanan semi padat dengan kadar serat yang ditingkatkan secara bertahap. Nah, itu adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan diare. Nah, jika upaya tersebut atau kedua upaya tadi masih belum bisa berhasil untuk menyelesaikan permasalahan diare, maka hal yang tepat yang kita lakukan itu adalah konsultasi kepada dokter. Nah, yang mana dokter nanti akan memberikan kita obat diare atau obat untuk mengatasi permasalahan diare ini. Nah, dokter dapat meresepkan antibiotik jika diare disebabkan oleh infeksi bakteri. Di samping antibiotik juga, dokter dapat memberikan obat yang dapat memperlambat gerak usus, sehingga mengurangi diare yang parah. Untuk obat pereda sakit,
meski tidak mengalami atau meskipun tidak dapat mengobati diare secara keseluruhan, dokter akan meresepkannya jika diare disertai dengan demam dan nyeri. Nah, contoh obatnya antara lain adalah paracetamol dan atau ibuprofen. Untuk kasus diare yang berlangsung lama, misalnya akibat radang usus, dokter perlu menangani penyakit tersebut terlebih dahulu. Setelah kondisi penyebabnya tertangani, maka diare akan otomatis mereda. Nah, itu adalah langkah yang paling tepat yang kita ambil dalam penanganan ataupun pencegahan, bahkan pengobatan pada kasus diare tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ataupun yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.